Ini acara Isra Mi'raj dengan tema kita tingkatkan tali kebersamaan umat yang beruswatun hasanah dan budi pekerti, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Kiai Abdurrahman, Sarjana Pendidikan Islam. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah nggak muat ya? Sampai keluar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, wabil khusus al-mukarram yang sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita Ustadz Marzuki beserta keluarga beliau, kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, guru-guru kita semuanya hadir pada malam hari ini juga, yang sama kita hormati, juga sama kita doakan semoga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bapak dan ibu, ada ibunya ada? Mana nggak kelihatan, Bu? Ibunya kecil, tapi ada ya? Nyelip, demen aja main nyelip loh. Juga jamaah sekalian yang insya Allah hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Puja dan puji syukur marilah sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Pada malam hari ini saya sangat berbahagia sekali dan bangga dapat bersilaturahim lewat undangan akhinal kiram Ustadz Marzuki, sehingga saya bisa bertemu dan bermuajahah dengan orang kampung apa namanya nih? Kampung Neroktok. Ya Tong ya? Ngomong tuh. Ya diangkat dengkulnya. Jadi insya Allah dengan saya bersilaturahmi di sini,
kenal dengan saudara-saudara saya, dan walaupun sebenarnya saya sering hadir di Masjid Ikhwanus Shafa, mungkin udah ada yang kenal ya dengan saya. Ya sebenarnya Ustadz viral loh di Facebook itu. Jadi dengan lebih dekat dan lebih akrab, insya Allah kita semakin sayang. Satu kesatuan kita sebagai muslim menjadi saudara, dan mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan pada malam hari ini, temanya mana? Ini ya. Kita tingkatkan. Ini kayaknya yang bikin tukang bangunan ini. Tali kebersamaan umat yang beruswatun hasanah dan budi pekerti dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebelum ini, yaitu di sebelum ini adalah 1500 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa yang sangat maha dahsyat, sehingga Allah tuliskan di dalam firman-Nya dengan satu tanda bahwa kalau Allah sudah bilang subhanalladzi, maha suci Allah, berarti kejadian tersebut bukan kejadian yang biasa, kejadian yang sangat luar biasa. Biasa di luar. Oh dia nama pasti itu yang lagi kipasan. Biasa di luar cari janda ya. Janda tong. Soalnya muka-mukanya sih kelihatan itu. Penjahat kelamin ya. Kita santai aja ya, bercanda aja nggak apa-apa ya. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan tidak masuk akal, bukan. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh jaraknya, tapi sangat singkat waktunya. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa jaraknya sungguh luar biasa. Dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah hanya ditempuh dalam waktu 1/3 malam. Mustahil bagi kita, tapi kalau Allah yang mau, tidak ada kata mustahil. Betul nggak? Takbir. Yang begini nih teman nih, jadi kalau udah takbir, wow, Allahu Akbar. Ada cewek takbir. Jangan. Bingung ceweknya ntar. Kok gue ditakbirin ya? Tarik sis. Oh, tahu deh tuh. Bu, mana sih bu? Bu tahu apa bu? Saya makan teman ditawain sama ibu-ibu. Kalau Allah yang sudah mau, tidak ada kata mustahil. Nabi Adam contohnya. Ini kan ini bocah nih. Kalau ada bocah, pasti ada emak, ada bapaknya kan? Punya emak dong, punya bapak, bocah. Secara akal, kalau ada bocah pasti ada emak, ada bapaknya. Tapi Nabi Adam, emak nggak ada, bapak nggak ada, Allah mau jadi. Jadi nggak? Jadi. Secara akal nggak mungkin. Secara kebiasaan tidak bisa. Harus ada emak, ada bapaknya baru jadi anak. Nabi Isa, seorang nabi yang hanya punya emak tapi nggak punya bapak. Nggak mungkin nih bocah nggak punya bapak, pasti punya bapak. Kalau Allah mau cukup ditiup, pus. Nah, jadilah Nabi Isa. Punya emak tapi nggak punya bapak. Sayang di sini juga banyak yang pada niru Siti Maryam. Di sini ada nggak? Nah, ada tuh ketahuan nih. Kabur dia. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka peristiwa Isra wal Mi'raj banyak yang tidak percaya di saat Rasulullah bilang, ceritakan kepada kaum Quraisy, kepada kafir Quraisy. Dia bilang bahwa semalam saya habis jalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa bertemu dengan Allah, lalu menerima perintah sholat hanya sepertiga malam. Semuanya tidak ada yang percaya, kecuali satu yang percaya, bernama sahabat Nabi, yaitu bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ini kita ini semua percaya nggak dengan kejadian tersebut? Percaya, karena apa yang bermain adalah iman. Ujian iman ini namanya. Kalau kita tidak percaya, berarti tidak percaya Al-Quran. Kalau tidak percaya Al-Quran, berarti kafir. Kalau kafir, murtad, kita dihukumi non-muslim, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah peristiwa Isra wal Mi'raj yang perlu kita pahami dan perlu kita teliti kembali. Kita pelajari dari guru-guru kita. Apa di dalamnya terjadi? Nah, ini perlulah kemudian kita tahu bagaimana pelajaran yang berada di dalam Isra wal Mi'raj. Rasulullah menjalani Isra wal Mi'raj bukan tidak ada cerita, tidak ada kisah. Paling tenar kalau kita mendengar cerita Isra wal Mi'raj adalah di saat Rasulullah pada waktu berjalan dipanggil dari sebelah kanan. Muhammad, berhenti sebentar. Nabi Muhammad jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Jalan lagi, dipanggil sama seorang dari sebelah kiri. Muhammad, berhenti sebentar, mampir sebentar. Jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Lalu kemudian malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, itu tadi siapa yang manggil sebelah kanan? Siapa yang manggil sebelah kiri? Apakah benar saya tidak menoleh? Itu penting gak tadi panggilan? Untung kau tidak menoleh. Sebelah kanan itu panggilan Yahudi, sebelah kiri panggilan Nasrani. Kalau kau menoleh di antara salah satunya, apalagi keduanya, nanti umatmu akan mengikuti adat istiadat dan godaan umat Yahudi dan Nasrani. Naudzubillahi min. Ini Rasulullah tidak menoleh saja, kita ini sekarang sebenarnya sudah dijajah oleh Yahudi dan Nasrani. Nih terutama nih anak muda nih, generasi pinupin kita harus kita jaga. Ya. Yang perempuan apalagi bahaya sekarang, Masya Allah. Idola kita, dulu kita kenal namanya sahabat, ada 4 orang. Abu Bakar, Umar bin, terus Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau dulu anak-anak muda kita kenal dengan sejarah Rasulullah, nyanyinya juga sholawatan. Nih yang perempuan, Masya Allah, itu kalau sudah kita ngelihat aplikasi TikTok namanya, lu tahu amat Tong? Wah ini jangan-jangan ini nih korbannya. Neng, weh, Bu, ibu-ibu aja sekarang lagi kena godaan nih. Tuh kalau udah 7:30 pasti dia setel RCTI, judulnya Ikatan Cinta. Ah, mana? Lai temawa Tong. Lagian saya kasih informasi terbaru untuk Andin. Sekarang alhamdulillah Elsa itu sudah dipenjara kemarin. Giliran dia itu tes DNA, alhamdulillah si Al dia memalsukan hasil tes DNA. Bu, tahu ya penonton. Norawas. Ya Allah, anak kita sudah dijauhkan dari pengajian. Neng. Teng tutut. Lagunya apaan kali?
Nih alhamdulillah saya bangga nih anak-anak muda kita. Selawatan cakep, vokalnya bagus, luar biasa. Karena sekarang kayak begini nih dibilang norak, ya bau surga lah, bau penyan aja kata. Padahal inilah bagaimana kita mendapatkan petunjuk. Lalu sholawatan aja udah mulai banyak ditinggalkan. Ini nih tahiyat aja nggak apal, tahiyat nggak apal, doa kunut cuma begini doang. Baca mah kagak. Giliran disuruh nyanyi, aku merindu. Bisa banget yang begitu mah. Ya Allah, Yahudimu sedang memanggil, hati-hati. Kita disuruh untuk belajar Al-Quran dari dulu orang tua kita ngajarin. A di atas A di bawah I, A do ma o. Yang kompak dong, ya. Ulangi sekali lagi ya. A di bawah I, A di bawah I. Lu sih kita. Lening buat ininya lagi. A di atas A di bawah I, A do ma o. A e o. Ba di atas ba di atas balam do malu. Itu dia masalahnya. Al-Quran kita sudah tinggalkan. Bahkan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dipanggil-panggil, hati-hati hai anak muda. Sekarang itu Al-Quran sudah banyak ditinggalkan karena diganti dengan HP. Tuh, ya kata. Giliran diputusin pacar nangis ya. Kalau yang ini tim hadroh, wajar aja kalau dia jomblo. Ini kan begini kan bakalan jomblo permanen ini. Emang mau pacaran? Kagak boleh pacaran. Lihat itu aja ngapa kabur. Ya Allah, senang banget tadi saya tuh dengar itu tuh maulid, bagus banget, kayaknya tuh apal tuh bocah. Ahdiru qulubakum ya ma'syara zawil albab hatta juwalakum maraisa ma'ani ajallil ahbab. Benar gak kayak gitu ya? Itu bacaan saya dari zaman Ajali dulu, itu udah hafal alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang kayak begini bilang norak. Padahal ini adalah yang diharapkan oleh orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan perintah yang sangat penting, yaitu sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Ini makanya nih Ustadz Marzuki, alhamdulillah Ustadz Faisal ngumpulin anak-anak muda. Bahkan di masjid, di musola sekarang sudah jarang diisi oleh anak muda. Adanya aki-aki. Giliran disuruh azan, biasanya kalau anak muda cakep, aki-aki yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tong belajar azan. Yang tua-tua juga di masjid kudu tahu ini generasi kita. Jangan kita ambil sendiri tumik. Mentang-mentang tua anak muda kagak boleh azan. Kalau anak muda kan enak azannya, semangat sholatnya juga. Kalau anak muda yang ngimamin kan enak imamnya, semangat ngimamin. Kalau dia azan semua pada semangat. Ini makanya nih sholat ini perlu semangat, karena kita itu harus benar-benar bagaimana menjalani ilmu fikih, belajar fikih tentang sholat. Kalau anak muda yang azan kan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan Indosiar ya. Enak gak azannya kayak gitu? Ini jangan main hadrat doang juga semangat, tapi ke masjid harus juga semangat. Betul-betul iya nggak? Ini kayaknya juga kenyang amat ya. Bu,
Aku merindu. Enak banget itu lagu ya. Tuh kalau saya nyanyi lagu gituan, perempuan yang mana aja pasti kelepek-kelepek gitu. Iya. Istri saya itu terpesona dengan saya gara-gara saya nyanyi lagu itu. Ku yakin kau tahu. Terusnya apa itu ya? Lupa saya. Sholat, jangan tuh masjid diisi dengan aki-aki doang. Nih sekarang, ya Allah, ya Rabbi, bocah kayak begini ngaji. Kalau dulu itu zaman dulu ngaji, enak ngaji tuh rombongan gitu. Belum ada lampu padahal. Sekarang ini bocah ngaji susah. Anak dulu suruh ngaji, kalau diomelin gurunya itu langsung diem. Padahal cuma didehemin doang. Pada diem. Anak sekarang Ustaz Marzuki pasti kepalanya udah kalau bisa pecah mah pecah itu kayaknya. Beneran ini? Lah anak sekarang rame. Disuruh diem didehemin. Bukan diem, makin rame dia. 2 kali tambah gede tuh gurunya. Makin rame pas ketiga kali. Pak Ustadz, kalau batuk saya beliin konidin. PA tuh bocah. Makanya anak-anak muda kita ini harus kita jaga. Hati-hati akidahmu. Akidahmu sedang diserang oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Kisahnya Isra wal Mi'raj. Makanya musola, majlis taklim, kemudian masjid isi dengan anak-anak muda. Kita berbangga hatilah. Alhamdulillah Hadro ini kan tim band kepret. Band kepret modern yang kita harus lestarikan. Iya kan, bener kan? Kan lagunya dikepret bukan diinjek. Kalau diinjek namanya band injek. Ya Allah, girang kita rasanya, bangga. Bolehlah, oke, nggak apa-apa anak kita pinter bahasa Inggris. Bolehlah anak kita pinter bahasa Jepang, bahasa Korea. Sarang hiu. Bener kan sarang hiu? Tapi agama nomor 1, agama jangan kau tinggalkan. Al-Quran kau baca untuk perkuat akidahmu. Masya Allah, disuruh sholat aja susah anak sekarang. Padahal ancamannya udah jelas bagi orang yang meninggalkan sholat. Woi. Ya, dia main ML, lagi ceramah. Sholat, Sholli wa sallim daiman ala hamada. Coba bareng-bareng ya. Sholli wa sallim sungguh sayang, cantik dan mau sembahyang. Sayang sungguh sayang, cantik dan mau sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia tetap sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia tetap sembahyang. Semuanya. Kau nanti bakal ditemenin sama namanya ular Sujaul Akro. Kalau kau mati nggak pernah sholat. Dulu aja ada kisahnya. Makanya perintah sholat bukan ditulis di dalam Al-Quran, langsung dipanggil. Karena ini perkara penting.
Orang tua dulu nasihatin kita, nggak apa-apa tong lu goblok, nggak apa-apa lu nggak pinter, lu nggak pernah naik kelas, yang penting lu bisa sholat tuh akidah, kisahnya jelas. Ada dulu pada waktu itu orang mau disolatin, kafannya bergerak-gerak. Orang tuh kalau mau disolatin berarti udah dibungkus itu jadi pocong. Berarti kan dia udah mati kan, bener gak? Kalau udah mati kan berarti dia nggak hidup, bener gak? Kalau nggak hidup kan dia mati. Bergerak-gerak itu kafannya. Pas dibuka, pas dibuka main TikTok. Ya Allah, ya orang tua kita nih yang belum bisa TikTok, Neng ajarin Neng biar kagak terlalu norak juga sih ya. Jangan lu gendangin terus beneran TikTok ini. Bergerak, pas dibuka ular. Semuanya jamaah itu pada mau pacul, pada mau pedang. Mau ngapain? Main TikTok. Mau bunuh ular itu. Dengan izin Allah ular itu berbicara, kenapa kau mau bunuh aku? Aku ini adalah pesuruh Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa orang ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu imamnya bilang, emang kenapa kamu mau ini menyiksa orang ini? Karena dulu waktu itu dia kagak pernah ke masjidnya, jarang-jarang, setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha, Jumat juga kadang-kadang kalau dia mau. Anak-anak kita ini semuanya wajib dan rajin sholat agar dia selamat, berkah insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini makanya nih tadi pelajaran maulid Al-Quran, alhamdulillah makhrajnya udah bagus. Dulu orang tua saya itu kalau ngajarin Al-Quran, Fatihahnya aja 6 bulan. Bener. Fatihah 6 bulan, Fatihah dibaca wajib di saat sholat. Cuman satu Al-Quran yang wajib di saat dibaca di dalam sholat adalah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu siapa itu ya? Imam Sudes. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak gak tau? Bu, wah udah pules dia. Mak ini kalau nggak diajak ngobrol emang ntar cerita Andinnya ntar belakangan. Tapi kalau Fatihah udah lulus, insya Allah surat yang lain juga lulus. Maka pertama kali yang diajarkan oleh orang tua kita tentang agama, sholat, ngaji, apalagi malam Jumat. Diajarin dari dulu, setiap malam Jumat kalau habis maghrib kumpul semua anak-anak baca Yasin. Sampai kita itu ditakut-takutin, Tong jangan keluar habis maghrib, nanti dibawa kolong wewe loh. Bener gak Ustaz? Padahal kolong wewe dari dulu sampai sekarang saya kagak tahu bentuknya. Dia kata kolong wewe ntar kalau ditangkap kolong wewe lo dimasukin ke keteknya loh. Dibawa ke atas pohon asem, kalau mau nemuin harus bawa tampah. Orang dulu ngajarin bener, tujuan apa? Nggak apa-apa dia bohong, tapi biar anaknya dia itu bener. Jangan duduk di pintu, nanti dilamar urung Neng. Padahal mah bukan dilamar urung, orang lewat ribet. Paham apa kagak lo? Jangan duduk di atas meja, nanti dijual.
Bukan dijual Cina, meja buat makanan, bukan buat pantat lu. Jangan kalau ngelewatin kuburan lu tunjuk, kalau lu tunjuk sengaja nanti ini nih lu. Kalau lu nggak gini ntar nih tangan lu bengkok. Bukannya bengkok, nggak sopan. Itu orang yang di alam kubur tahu. Maghrib jangan kelayaban, ada kolon wewe kumpul, apalagi malam Jumat ngaji Yasin, ngaji apa tahlil, baca roti. Tulu lu main TikTok mulu. Ya Allah bener TikTok nih, Masya Allah. Udah mendunia. Di pinggir jalan saya lihat udah rambut keriting, bulu. Lah orang main TikTok mah kan dilihat orang sedunia, bener nggak? Iya dandan lah, alis dilempeng-lempengin. Lah bangun tidur, noeng. Aduh ya Allah. Udah buluk banget kita ngeliatnya juga enak. Itu kalau malam Jumat diajarin kita, orang tua kita pulang ke rumah yang udah meninggal. Pada pulang, anakku lagi ngapain? Oh ternyata Yasin wal Qur'anil Hakim alhamdulillah. Engkongnya girang. Ada di kitab Warokot dijelaskan kalau malam Jumat orang tua kita pada pulang maka disuruh untuk ngaji Yasin. Anak gua lagi ngapain? Alhamdulillah lagi baca roti. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah hafal kan anak-anak muda? Mantap. Ini dia nih kalau mau cari calon mantu nih kayak begini nih. Apalagi yang tangannya udah tebal. Apalagi yang mukanya persis kayak dumbuk, kayak itu lebih bener lagi tuh. Ya sekarang kan orang cari mantu pak. Punya apaan? Mobil, motor lu merek apaan? Honda, bebek, kuyuk, kunyuk. Dia cuma ngelihatnya sisi duniawi, akhiratnya dia nggak tahu. Padahal kalau sudah bisa mimpin Yasin, makanya ini anak-anak muda kita nih, ya kan kita semangatin. Jangan kita mentang-mentang bukan ustadz tahlil nggak bisa. Makanya belajar tahlil biar keluarga kita bisa kita pimpin. Bagaimana caranya belajar? Ya udah kita belajar. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Giliran nanti ahli kuburnya kita bacain satu-satu. Kalau memang belum ada tulisannya, udah kita sebutin aja. Kong anu bin kong anu, Nyai anu bin Nyai biding, Nyai pengbibit Nyai sapu, Nyai anu bin Nyai siapa? Nyai. Belajar ya Allah. Jangan kita mengandalkan mentang-mentang dia ustadz dia bisa tahlil. Anak muda juga kudu bisa tahlil. Malam Jumat ini Masya Allah didatengin kita oleh ahli kubur yang udah meninggalkan kita. Kalau umpama kita lagi ternyata pas dilihat orang tua kita pulang, ternyata lagi ngelihat Andin sama Al dicekek kita. Kalau umpama dia bisa hidup lagi tuh serius marah. Dulu kamu saya tinggalkan tanah warisan, kontrakan 1000 pintu, pintunya doang. Ternyata cuma ngirimin Fatihah aja malas. Nanti di neraka Rasulullah lihat ada orang-orang yang tidak tahu terima kasih dengan orang tuanya, termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang ninggalin sholat. Ini makanya alhamdulillah kita bisa kumpul begini kan, ini karena ajaran orang tua kita ini, alhamdulillah. Ini kita bisa kumpul karena orang tua dulu kita ngajarin kayak begini, kita bersyukur. Padahal mah ini udah habis aja nih makanan. Wah, rakus bener dong. Kalau yang itu sih maklum, piringnya aja kadang-kadang hilang. Bukan dimakan, dikantongin. Ya Allah.
Berkah kita punya guru Ustadz Marzuki ini ngajarin kita. Berkah kita punya guru Ustadz Faisal ngajarin kita. Walaupun kan nih kita doain kawin lagi, amin. Udah kawin belum? Belum 2 kali. Bininya ada? Nggak ada. Kita doain kawin lagi. Takbir. Nggak ada bininya. Emang mau kawin lagi, Ustaz? Banget katanya. Alhamdulillah. Bocor. Lu ngantuk girang amat. Ya Allah. Syukur kita mau datang ke pengajian. Syukur, alhamdulillah. Syukur kita diajarin Al-Quran. Alhamdulillah. Orang tua girang. Sekarang yang kita harapkan, orang tua tidak mengharapkan harta kalau dia udah meninggal. Orang tua tidak mengharapkan jabatan kalau dia meninggal. Dia cuma pengen setiap habis sholat dibacain Fatihah sama anaknya. Di mana Fatihah kita dapatkan? Cuma di majelis taklim kita diajarin sama guru kita. Paham memang lu, tinggal aja. Udah tenang aja lu, terima beres. Tapi bagus juga sih ada dia nih, jadi saya merasa gimana ya, merasa laki-laki gitu. Neng, cari jodoh yang bisa sholat, ya, yang pinter sholat. Jangan baru dikata gini doang, Neng, cakep amat sih, jangan lepek-lepek ya. Kalau cari jodoh yang bisa sholat, insya Allah berkah. Insya Allah. Oh, makanya kalau mama kita punya pacar yang kagak rajin sholat, putus. Kok ternyata kita lihat pas waktu azan dia nggak sholat, putus. Ganti sama A. Girang bener tau. Ya Allah, enak pokoknya. Ini sebenarnya kalau bapak kita pilih, mau punya pacar, mau punya mantu nih bapak-bapak ya, mau punya mantu yang rajin sholat apa yang suka mabuk? Yang rajin pasti ada nilai agamanya. Ini rambutnya keren amat ya, kayak si Aderai. Bukan itu. Ya Allah, alhamdulillah. Peringatan Isra wal Mi'raj mengajarkan kita bagaimana kita menjadi muslim yang sejati seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangannya cukup berat peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Kita hanya mengambil hikmah bagaimana kita menjadi muslim sejati. Contoh Isra wal Mi'raj. Nanti ada orang-orang yang dikumpulkan di dalam neraka, nanti ada orang-orang yang dikumpulkan di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu. Coba bisa nggak syair sholat? Bisa? Habib Bagir. Mana vokalnya? Nggak bisa. Udah tenang aja, nggak bakal dihukum. Iya, syair-syair juga perlu kita pelajari. Karena syair itu menjadi nasihat buat kita. Kayak semacam umpama ya, sholat kita ada nasihatnya syairnya. Subuh, kesiangan, zuhur, ketiduran, lu tidur mulu kan? Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya baru ketiduran. Makanya nih syair-syair selawat nih, alhamdulillah ya, anak-anak muda saya bangga banget nih. Ini anak muda aja saya bisa adu dengan orang tua kehebatan agamanya. Coba nih kita contoh ya. Ini saya yakin Jos ini nerusin Al-Quran, Jos kayaknya. Terusin ya. Ntar saya adu sama orang tua yang di belakang, walaupun orang tuanya banyak banget, pasti tetap kalah dengan anak-anak muda kita ini. Ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Terus
Terusin. Pop. Oke, sekarang anak-anak yang cewek. Orang tua tenang aja. Kalau kalah nanti di persen ya. Oke, setuju ya? Setiap orang tua wajib mengeluarkan 100.000. Persenin bocah, duit kumpulin kasih saya. Neng, terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Oh, mantap. Cakep nggak? Cakep. Walaupun maagena, nggak apa-apa itu. Goiril magedubi. Cakep, udah ngaji namanya. Ngaji neng namanya itu. Siratal mustaqim. Yang nyeklok gitu. Mustaqim. Kurang. Mustaqim. Kurang. Yang nyeklok. Mustaklok. Cakep anak muda kita. Mantap Al-Qur'annya. Coba sekarang orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'atu sayyi'atun jibah khafidatun rafi'ah. Terusin. Ya kata kagak imbang ini pertanyaannya. Ya Allah, bangga kita punya anak mau ngaji. Alhamdulillah. Bangga kita punya anak bisa sholat. Bangga kita punya anak yang pinter agama. Insya Allah jadi bekal kita nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Yuk bersatu anak muda. Sekarang lagi diobrak-abrik. Wih luar biasa. Fitnah sono, fitnah sini. Inilah permainan dunia. Tapi tolong, boleh kita bermain medsos. Ini permainan kita anak muda lagi diacak-acak. Nih temanya nih luar biasa nih. Kita tingkatkan tali kebersamaan umat yang beruswatun hasanah. Bukan hanya muslim dengan non muslim, antar persaudaraan sekarang lagi diacak-acak. Kita harus bersatu. Bagaimana caranya? Tidak peduli. Boleh bermain medsos, tapi jangan ikut-ikutan. Komentar nanti yang akan kau komentar di Facebook, di Instagram, semuanya disorot oleh pemerintah. Salah ngomong diciduk, nangis loh. Iya, di penjara. Udah, kita nggak peduli dengan itu. Ada orang khusus yang akan menanganinya. Cukup kita fokus dengan agama kita. Baca Al-Quran, udah cukup itu zikiran kita. Makanya Al-Quran itu kalau bisa, yang anak muda kita nih kita baca satu hari satu juz. Iya bagus nih, mantap nih. Ini pasti nih jusnya banyak udah nih. Jus mangga, jus jeruk. Bu, satu jus. Kalau nggak bisa satu jus, satu lembar. Kalau nggak bisa satu lembar, satu ayat. Satu ayat pahalanya bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Satu ayat. Satu huruf ditulis 10 pahala oleh Allah. Kalau nggak bisa satu ayat, satu huruf kau baca dapat pahala. Kok bisa Pak Ustadz? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif sadaqallahul azim. Dibaca surat Al-Baqarah. Awalnya apa? Alif lam. Saking malesnya dibaca alif sadaqallahul azim. Oh, makanya kalau kita bisa baca Al-Quran, pahala dapat, orang tua kita juga dapat. Ngimamin juga enak kalau bisa baca Al-Quran. Karena ada kisahnya itu. Sholat di musola, yang satu dia itu bukan ustadz, jadi ke musola juga gara-gara kemalaman nonton film layar tancap. Iya, yang satu kemalaman nonton film layar tancap, yang satu tukang mabok tidur di musola. Cuman dia doang berdua.
Giliran subuh ada ki-aki mukul beduk. Tok 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 tok. Ya, mantap itu. Wow 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 wow. Azan lah tuh ki-aki. Ki-aki nggak mau ngimamin ngempos. Iya kan? Suruhlah bocah ngimamin itu yang tukang mabok. Kalau nggak punya ilmunya salah lagi aja. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim wala bedolin. Yang belakang ya udah amin aja, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna apaan dia lupa ya? Inna aja bolak-balik. Inna yang belakang sewot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki-aki mampus. Ya Allah. Oh, enaklah kita bisa baca Al-Quran. Insya Allah jadi kebanggaan orang tua kita. Di malam Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan anak-anak muda kita imannya semakin kuat, Al-Qurannya semakin mantap, dan alhamdulillah semuanya ini insya Allah jadi laki-laki dan perempuan yang saleh. Amin ya Rabbal. Dah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tidak bisa berbicara panjang lebar, panjang juga sih ya. Udah berapa jam ini saya ngomong? 1,5 jam. Alhamdulillah gak kerasa amplop nambah. Amplopnya gede. Lagian saya sih kalau amplop mah gak butuh. Serius ini mah. Duit kagak. Panitia tenang aja, Ustaz Marzuki tenang aja, saya mah jangan siapin amplop ada, jangan. Cuman pikirin saya punya bini. Bini saya harus dikasih duit. Jadi nanti duitnya titipin ke saya mau kasih bini saya. Udah tenang aja pokoknya panitia mah ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah saya juga sekarang sedang berjuang ya untuk membangun pesantren. Pesantrennya kan ada di Gondrong ya. Satu di Gondrong Udik. Tahu Gondrong Udik? Tahu? Nah, itu ada di Gondrong Udik sebelum Green Lake. Dan rumah saya itu ada di situ. Tapi sekarang alhamdulillah sedang mengembangkan pesantren yang baru di Serang, Baros. Jadi saya mohon doanya kepada seluruh jamaah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk saya dan juga khususnya untuk Ustaz Marzuki selaku pimpinan majelis taklim ya Al-Marzuki. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Ala hadziniyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Sadana Pendidikan Islam yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan yang telah disampaikan kepada kita semuanya bisa bermanfaat dan bisa menilai ibadah nanti aplikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara selanjutnya